Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Konten kali ini saya akan kembali pada koin smart contract paling populer di bumi saat ini yang popularitasnya bukan tidak mungkin segera melampaui Bitcoin. Setelah Ethereum menjadi blockchain dengan mekanisme proof of stake sejak bulan September 2022 lalu, apakah upgrade Ethereum ini telah usai? Bila belum, apa saja sih yang mau digarap sesudah ini? Upgrade Ethereum dari Proof of Work menjadi Proof of Stake adalah salah satu terobosan terpenting di dunia cryptocurrency sepanjang 2020 sampai hari ini. Semua kerepotan ini ibarat memindahkan sebuah bangunan raksasa secara utuh, lengkap dengan perabotan dan orang-orang di dalamnya yang melakukan aktivitas tanpa henti sama sekali. Perpindahan ini harus mulus tanpa kesalahan. Dan apa sebetulnya manfaat yang ingin dituju dari segala kerepotan ini? Konten kali ini kami akan membahas roadmap Ethereum pada gambar besarnya, mencakup 4 fase utama yang akan dijalani secara bersama-sama. Fase merge kemarin yang dimulai hanya salah satu milestone penting, tapi sesungguhnya ada beberapa fase-fase kecil lanjutan yang akan dituntaskan sebelum dikatakan Ethereum 2 telah jadi. Di samping itu, secara bersama-sama, Ethereum akan menjalani 4 fase besar, yaitu disebut fase surge, fase verge, fase purge, dan fase splurge, yang masing-masing di dalamnya punya roadmap kecil-kecil masing-masing. Pada konten terdahulu, saya pernah ceritakan bahwa Vitalik Buterin selaku perintis dan pendiri Ethereum yang masih aktif hingga kini, mengemukakan satu permasalahan blockchain yang paling fundamental dan sungguh tidak gampang dicarikan solusinya. Masalah ini disebut blockchain trilemma, dan Ethereum baru diharapkan setelah selesainya semua fase dalam gambar roadmap di atas akan mencapai titik keseimbangan paling sempurna di diagram segitiga di atas. Roadmap yang telah tuntas adalah fase beacon chain, yaitu berakhirnya fungsi miner sebagai validator Ethereum dan digantikan oleh aktivitas staking saja. Bersamaan dengan beacon chain tersebut, dimulai juga fungsi dari EIP 1559, yaitu protokol yang mengubah perhitungan fee transaksi dalam Ethereum dari sistem lelang menjadi sistem biaya pasti atau fixed cost. Ini bukan berarti membuat murah biaya transaksi, tetapi menjadikannya lebih pasti dalam rentang harga yang lebih terukur. Lalu apa yang dimaksud dengan fase surge? Sejak Ethereum pindah ke Proof of Stake, salah satu yang dituju adalah kecepatan transaksi. Finalisasi transaksi per detik yang dituju sebagai target adalah 100.000 transaksi per detik dari yang saat ini hanya 13 transaksi per detik. Pendeknya, fase surge ini adalah memecah permintaan transaksi tidak hanya diproses di blockchain induk Ethereum, tetapi dilakukan sharding, yaitu cabang-cabang blockchain yang disebut layer 2 untuk secara paralel bekerja membagi tugas finalisasi transaksi. Sharding ini akan membagi tugas blockchain Ethereum di antara 63 chain kecil yang meringankan pekerjaan sehingga proses lebih cepat, biaya lebih pasti. Selain sharding, ada juga teknik roll-up yang dilakukan. Roll-up adalah memungkinkan decentralized applications atau dApps untuk menggabungkan banyak permintaan transaksi menjadi satu transaksi tunggal di luar chain, menghasilkan cryptographic proof dan mengirim balik ke chain Ethereum. Hal ini meningkatkan efisiensi, mengurangi data transaksi, dan memperkecil beban jaringan. Karena data terkompresi, tentunya biaya transaksi lebih murah dan bisa melayani lebih banyak orang. Sharding mulanya direncanakan dijalankan sebelum merge, akan tetapi akhirnya diputuskan dilakukan setelahnya. Dan teknik sharding ini juga bisa saja berubah lebih modern ketika hal-hal baru sudah ditemukan. Yang terbaru, Vitalik mengusulkan menggunakan apa yang disebut shard blobs ketimbang shard chains, yaitu semacam data sementara yang masih bisa dipakai selama beberapa waktu di dalam chain Ethereum sebelum data itu hilang. Apa itu fase verge? Upgrade verge adalah untuk mengurangi jumlah data dalam jaringan validator yang harus disimpan mesin dengan memperkenalkan apa yang disebut Merkle trees. Ini adalah peningkatan ke Merkle proof yang memungkinkan ukuran proof yang lebih kecil. Merkle trees adalah bagian dari roadmap besar untuk membuat Ethereum nantinya tidak perlu mencatatkan data pernyataan atau state data sebelum verifikasi blok.
Ini membuat kebutuhan peralatan hardware untuk menjadi node validator menjadi lebih ringan, sehingga lebih banyak orang bisa menjadi validator Ethereum, sehingga keamanan blockchain ini lebih tinggi karena desentralisasi kewenangan. Konsep ini mula-mula dibuat oleh Vitalik di tahun 2017 dan masih terus dimatangkan dan dikembangkan komunitas Ethereum. Verkle Tree memungkinkan penggunaan sekaligus bisa menjadi network validator karena tidak perlu menyimpan data besar dalam alat mereka. Jadi, divalidasi dilakukan dengan meringkas data proof menjadi satu proof saja yang sudah mewakili komitmen antar nodes pada setiap jalur nodes yang pernah dilalui. Untuk menuntaskan verge ini, beberapa fork perlu dilakukan, antara lain akan dimulai dari Shanghai Hard Fork Upgrade. Dalam tahap ini, biaya gas akan didorong hingga mendekati biaya witness validasi. Setelah Shanghai Hard Fork, lanjut ke Shanghai Plus 1 Hard Fork, yang di dalamnya akan menghentikan Merkle Patricia Trees atau MPT, root state yang saat ini dipakai Ethereum menjadi Verkle Tree, yang dimulai dari kosong. Untuk selanjutnya, perubahan pernyataan transaksi atau state akan ditulis di sini dan tidak akan mempengaruhi MPT yang telah dibekukan. Lalu hard fork selanjutnya, Shanghai Plus 2, Verkle Tree akan benar-benar menggantikan MPT. Ini proses yang secara teknis dikatakan kompleks sekali dan akan dilakukan secara hati-hati. Penundaan sangat mungkin dilakukan kapan saja bila dipandang ada masalah teknis dalam pelaksanaannya. Tujuan akhir dari first phase ini adalah keadaan optimal statelessness pada Ethereum. Validator tidak perlu menyiapkan tempat penyimpanan khusus, tetapi pengguna dimanapun dan siapapun bisa turut menjadi pengaman blockchain Ethereum dengan menjadi validator juga. Apa itu fase purge? Purge memperkenalkan kadaluarsanya histori lama tertuang dalam Ethereum Improvement Proposal nomor 4444 atau EIP 4444. Tidak semua node operator diminta untuk menyimpan semua data blok masa lalu. Klien akan menghentikan melayani data histori pada jaringan peer-to-peer yang lebih dari setahun. Proposal ini memangkas atau disebut pruning sejarah transaksi sebanyak 82.125 epoch atau setara setahun kalender. Data historis lama yang tidak diperlukan dalam validasi hanya bisa ditarik dengan permintaan khusus lewat JSON RPC atau ketika peer mencoba untuk bersinkronisasi dengan chain. Purge ini akan membuat mekanisme sinkronisasi berubah pula. Data historis tidak lagi tersedia sehingga hanya menggunakan sinkronisasi checkpoint. Jadi sinkronisasi hanya dimulai dari blok-blok yang baru-baru saja dilalui, tidak perlu kembali ke sejarah dari blok pembentukan atau genesis blok. Namun sinkronisasi utuh spesial masih bisa dilakukan sedari blok Genesis. Yang terakhir, apa yang dinamakan fase splurge. Splurge menggabungkan beberapa improvement proposal yang tidak cocok dengan 4 upgrade besar yang lain dan menambahkan sentuhan akhir untuk visi pengembangan blockchain Ethereum. Batas waktunya juga belum jelas karena setiap fase yang diceritakan di atas juga terus berubah mengikuti tuntutan pengguna dan perkembangan teknologinya. Demikianlah update ringkas tentang roadmap Ethereum kali ini. Teman-teman yang belum paham dasar-dasar dari blockchain, utamanya blockchain seperti Ethereum ini, bisa menonton juga konten-konten saya yang terdahulu. Link saya berikan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Demikianlah akhir konten ini. Sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya. Terima kasih.